secara global yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan segudang kemudahan. Namun, di sisi lain juga memunculkan berbagai mudarat yang kian tak terbendung. Fenomena pesan hoax berantai dan hate speech secara masif menggurita dan memenuhi akun media sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar dari kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani tentang 10 resep pencuci dosa dan obat penyakit hati. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kebebasan berpendapat dan berekspresi ditafsirkan secara sempit dan sepihak dengan menebar kebencian di media sosial. Inilah fenomena gaya baru keringnya hati sanubari dari nilai-nilai luhur kemanusiaan dan cahaya Allah, sehingga yang dikedepankan adalah prasangka dan nafsu sesaat yang membelenggu, bukan pemupukan tradisi tabayun yang dapat mencerahkan. Hati dalam khasanah Islam memiliki posisi yang mulia. Apabila hati seseorang baik, maka segala yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika hatinya buruk, maka segala yang dilakukannya juga adalah keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati." Hadis riwayat Muslim. Dapat dipahami bahwa hati memiliki kedudukan sebagai kompas dalam menentukan munculnya suatu tindakan. Hati yang suci dan bersih akan menjauhkan dari segala bentuk keburukan, sehingga diperlukan sebuah formula agar hati senantiasa bersih dan terhindar dari penyakit hati. Resep tersebut dapat kita temukan dalam kisah yang dialami oleh Hasan Basri. Dikisahkan, Hasan Basri berkata, "Pada suatu hari, aku mengelilingi kota Basrah dan pasarnya bersama seorang pemuda ahli ibadah. Di tengah perjalanan, bertemu seorang tabib. Dia duduk di sebuah kursi yang di hadapannya ada banyak orang, laki-laki maupun wanita, serta anak-anak yang semuanya membawa botol berisi air. Setiap orang dari mereka bermaksud meminta obat yang tepat bagi penyakit yang mereka derita. Selanjutnya, majulah seorang pemuda yang ahli ibadah itu kepada tabib tersebut, lalu berkata, "Wahai tabib, apakah engkau mempunyai ramuan obat yang dapat membersihkan dosa dan mengobati penyakit hati?" Tabib tadi berkata, "Punya." Pemuda tadi berkata lagi, "Tolong berilah aku obat tersebut." Kemudian, tabib tersebut menjawab, "Ambillah 10 resep dariku berikut ini. 1. Ambillah akar pohon kefakiran dan akar pohon ketawaduan. Kefakiran adalah merasa diri tidak mempunyai apa-apa, karena semua hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tawadu adalah sikap rendah hati dan tidak sombong. 2. Masukkan akar taubat ke dalamnya. Taubat adalah merasa bersalah, sehingga memohon ampunan dan berjanji tidak mengulangi keburukan lagi. 3. Masukkanlah ketiga unsur itu ke dalam lesung ridho, yaitu sikap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada dan senang hati. 4. Tumbuklah sampai halus dengan alu qanaah, yaitu sikap penerimaan dan merasa cukup. 5. Masukkan semua itu dalam panci takwa, yaitu menjalankan segala sesuatu yang menjadi perintahnya
dan menjauhi segala larangannya. 6. Tuangkan air malu ke dalamnya, yaitu malu untuk berbuat kejelekan yang menghantarkan kepada kehinaan. 7. Didihkan semua itu dengan api mahabbah, api cinta yang memunculkan kecenderungan hati untuk selalu dekat dengan yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Tuangkan semua itu ke dalam mangkok syukur, yaitu pengakuan dan ucapan terima kasih atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Dinginkan apa yang di dalam mangkuk itu dengan kipas raja, yaitu mengharapkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Minumlah semua itu dengan sendok pujian, yaitu totalitas pengakuan terhadap segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefakiran dan ketawaduan diibaratkan dengan sebuah pohon, sebab keduanya merupakan sesuatu yang tinggi nilainya di sisi Allah. Adapun akar berfungsi sebagai faktor hidupnya sebuah pohon. Maknanya adalah carilah faktor-faktor yang bisa menjadikan seseorang mampu menerima kefakiran secara ridho dan mampu bersikap tawadu, sebab keduanya amatlah tinggi nilainya di sisi Allah. Ibnu Atha berkata, tawadu akan menjadikan seseorang mudah menerima kebenaran. Ibnu Abbas berkata, termasuk kategori tawadu adalah seseorang mau minum dari sisa air minum saudaranya. Al-Qushairi berkata, kefakiran adalah simbolnya aulia, para wali. Permatanya Ashfiya, orang-orang yang berhati bersih, dan merupakan sesuatu yang Allah pilihkan untuk hamba-hamba pilihannya dari Atuqiyah, mereka yang bertakwa, dan Anbiya, para nabi. Abu Abdullah Al-Qurashi berkata, hakikat mahabbah, rasa cinta, adalah memberikan semua yang engkau miliki kepada pihak yang engkau cintai, hingga tidak bersisa sedikit pun. Raja penuh harap adalah merasa senang dengan adanya karunia Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa raja adalah meyakini luasnya rahmat Allah. Jika resep tersebut dapat dilaksanakan, maka akan menyelamatkan diri dari berbagai jenis penyakit hati dan musibah di dunia dan di akhirat. Manusia kekinian sering menafikan hati dan gegabah dalam bertindak. Dengan resep tersebut, semoga menjadi bahan refleksi dan renungan demi terwujudnya pribadi insan kekinian yang berkualitas. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.